Oke, halo guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shino Nakama Journey to Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki chapter 121 sampai 125. Oke, sebelum kita ke light novel, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Oke, kita masuk chapter 121. Ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya. Dan jadi buat kalian yang belum melihat part sebelumnya, bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian paham ceritanya ya guys, atau biar lebih nyambung. Oke, ini dia. Mr. Shi adalah orang terkenal di Sultan. Beliau tentunya memiliki kekayaan yang banyak, dan beliau sempat cerita kalau dulu mencari uang dengan menjual bulu dan daging binatang ataupun monster yang diburu dari hutan. Selain itu, di sini ada banyak orang yang dulunya pengikut Geserik, justru sekarang tinggal bersama Mistem dan mengikuti Mistem sampai sekarang. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang hebat, dan Uskup Ciel berterima kasih dan menunduk keret dan lain-lain karena sudah membantu si Mistem. Nah, oke, jadi di part sebelumnya kita udah tahu kalau si Mistem ini sudah menceritakan masa lalunya dia kepada Red, Ruti dan lain-lain melalui hewan horror fognya, yang dimana dia bisa memproyeksikan ingatannya ke masa lalu. Oke, di next chapter ini ada sebuah flashback ya masa lalu setelah si Mistem udah selesai menceritakan. Dan ini adalah cerita masa lalu pemimpin Bardon, pemimpin Ordo Kesatria Tiamat. Ia merupakan kartu as pasukan kerajaan selain Kesatria Bahamut dengan Pangeran Sarius. Ia adalah kesatria terkuat nomor 1 di kerajaan Avalonia dan salah satu petualang rank S. Pemegang pelindungan ilahi Aswazada. Meskipun bukanlah pelindungan ilahi yang hebat, bukan berarti ia bisa dipandang sebelah mata, bahkan sekalipun oleh Backnote dan Gideon. Kita sudah disibukkan dengan pasukan Raja Iblis. Kita tidak boleh menambah masalah lagi. Pahlawan pasti akan membalikan keadaan dan kita bisa menjungkir balikan kekalahan. Istana kerajaan akan mengumumkan setiap kemenangan pahlawan sehingga akan menaikkan moral pasukan. Masyarakat sudah sepenuhnya menaruh kepercayaan bahwa kita pasti menang. Meskipun pahlawan berhasil mengacau di garis depan, itu hanyalah membuat kita memimpin sementara. Pasukan kerajaan lebih lemah dibandingkan dengan pasukan Raja Iblis. Terlepas dari fakta itu, semua orang masih saja salah paham. Masalah itu hanya membuatku pusing. Kembali ke bajak laut. Seandainya kita memberitahu hal ini ke publik, maka semua orang akan berseru untuk berperang melawan kerajaan Veronia. Demi membuktikan kekuatan kita ke bajak laut songong itu, akan tetapi kita sudah disibukkan dengan pasukan Raja Iblis. Jika berperang melawan kerajaan Veronia sekarang, hanya kehancuran yang menanti kita. Perang antara pasukan aliansi benua tengah dengan pasukan Raja Iblis, dan di sini kerajaan Veronia memproklamirkan kenetralannya. Nah, jadi kerajaan Veronia itu nggak ikut andil ya dalam melawan pasukan Raja Iblis, jadi dia netral guys. Itu tidak mengejutkan bagi kerajaan yang menginginkan wilayah barat daya benua. Hanya Pangeran Sarius yang ikut berperang. Bukankah semua akan selesai jika kita membantunya menduduki tahta? Memangnya ada ruang buat kita ikut campur tangan? Backnote mengerutkan kening mendengar perkataan Bardol. Sejak dulu ikut campur tangan dengan kerajaan lain soal perebutan tahta pasti berujung dengan kegagalan. Oke, next. Jadi itu flashbacknya ya. Sehari kepulangan kami dari pertemuan dengan Mr. Shi, Ruti mencari Red dan bilang bahwa ada sesuatu yang penting. Ada banyak cold mold tumbuh dan itu mengakibatkan Grey Starfish milik Ruti banyak yang mati. Cold mold memiliki morfologi yang unik di mana mereka dapat berkembang biak dengan subur jika kebutuhan nutrisi mereka tercukupi. Nah, kemudian koloni mereka umumnya berukuran lebih dari 1 meter. Jika mereka tumbuh subur, ukuran koloni mereka bahkan bisa mencapai 10 meter. Mereka hidup dengan menyerap panas dari makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Daya serapnya juga dapat terbilang cepat dan tinggi.
Nah, jadi cold molting ini salah satu hewan pengganggu atau hama gitulah ya, yang dimana ini mengakibatkan tanaman roti atau star crayfish itu rusak. Untungnya di sini roti udah bilang dengan Red dengan cepat, dan jadi si Red ini udah bisa mengatasi masalah tersebut menggunakan herbisida. Oke, itu masalah tentang tanaman. Next kita pindah scan. Persoalan Wisdom Sea dan Kerajaan Veronia masih berlanjut. Kami sudah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Tersisa satu lagi, yakni informasi dari Gereja Suci. Barulah kami akan berdiskusi dengan Pangeran Sarius. Ada beberapa hal yang ingin dinegosiasikan. Kami akan memutuskan setelah mendapat informasi dari gereja perihal apa yang terjadi di Kerajaan Veronia. Dalam perjalanan pulang menuju Mansion Ruti, kami berpapasan dengan Moon dan Garadin. Mereka baru saja pulang dari rapat dengan para petualang dan penjaga di Guild Petualang Distrik Utara. Tujuan mereka ialah menyembunyikan keberadaan Wisdom Sea dari Veronia dan merencanakan tindakan balasan. Karena kami sudah mengetahuinya, mereka segera mengubah rencana dan menyerahkan segalanya pada Ruti untuk tindakan kedepannya. Waduh, jadi itu rencananya udah bocor ya. Untuk alasan itulah, Garadin dan Moon kembali ke Sultan seperti semula. Kembali melanjutkan rutinitas sehari-hari seperti biasa. Dan mereka juga memberitahu Ruru kalau wali kota sedang mencarinya. Setelah pulang, Ruti mandi di mansionnya. Red mendengar pintu bergeser. Ruti tanpa sehelai kain menutupi tubuhnya, bahkan tidak berusaha menutupi dirinya. Dia berdiri tepat di depannya si Red. Ruti, ada apa? Ruti hanya memiringkan kepala melihat kebingungannya. Aku tadi sudah bilang akan masuk lebih dulu, ucap Red. Tapi kalau dipikir-pikir, Ruti juga tidak pernah bilang kalau mau mandi sendiri-sendiri. Di saat Red masih bengong, tanpa sadar Ruti sudah menggebyur tubuhnya dan menggoyangkan tubuhnya mencoba menghilangkan air di tubuhnya. Kalau orang biasa yang melakukannya itu merupakan hal sia-sia, tapi di sini beda ceritanya. Ruti menggoyangkan tubuhnya dengan begitu cepat sampai dirinya terlihat samar-samar. Tubuhnya yang basah seketika kering. Emang sih dia ini kalau gerak cepet banget ya kalau bersihin tubuh. Tindakannya ini mengingatkan Red dengan seekor kucing. Red mencoba menenangkan diri. Emangnya boleh ya mandi bareng seperti ini? Apa karena kami bersaudarakah? Tepat ketika Red sibuk sendiri, Ruti berbicara. Oni-chan, sabun wangi kah? Tanya Red. Bukan, balas Ruti. Ruti menatap Red dengan kemauan kuat terpatri di mata merahnya. Ada apa nih? Red senang akhir-akhir ini Ruti agak aktif, tapi entah kenapa hari ini dia sedikit berbeda. Bolehkah aku membasuh tubuh Oni-chan? Tanya si Ruti. Red agak malu, namun baiklah, aku serahkan padamu. Nah, jadi di sini Red keingat dulu ya yang Ruti sering mandiin si Red. Nah, tapi karena jarang mandiin sampai selesai, jadi di sini Ruti bilang bakal menyelesaikannya, guys. Waduh. Red bilang begitu sih, tapi mendapati tubuh Red dibasuh oleh orang lain seakan memberikan sensasi kenyamanan yang susah diungkapkan. Tentu saja rasanya sedikit canggung, tapi Ruti berusaha membasuh punggung Red termasuk ketiak sampai ke ujung jari. Waduh. Saat jari Ruti menyentuh pinggang Red, tanpa sadar Red tertawa geli. Ruti sedikit bingung dan menarik tangannya. Apa Oni-chan merasa geli? Tanya Ruti. Enggak kok. Ruti menatap kedua tangannya dan memiringkan kepala. Dia menyentuh pinggangnya sendiri dan tampak memikirkan sesuatu. Tingkahnya begitu menggemaskan. Waduh. Nah, setelah beberapa saat, dia mengangguk ringan dan kembali menggosok punggung Red. Dia melanjutkan dengan pelan-pelan. Sekarang dia sudah hampir selesai. Makasih, kurasa sudah cukup, ucap Red. Masih belum, aku ingin melanjutkannya. Waduh, ujarnya sambil memegang handuk. Terus dia merentangkan tangannya dan memeluk Red dari belakang. Sensasi lembut menyentuh punggungnya si Red. Apa ini opanya Ruti? Sepenuhnya berbeda dengan punya Red.
Mungil tapi sosoknya indah dan memikat hati. Aduh, ada-ada aja. Sebuah kehangatan merambas melewati pori-pori tubuh Red. Aku sampai lupa kenapa masih setenang ini. Red bahkan hampir melupakan semua kejadian yang lalu. Ruti meraba-raba dada Red dan mulai menggosok menggunakan handuk di tangannya. Red ingat barusan, tadi Ruti sedang menggosok tubuhnya sendiri. Ruti tampak memikirkan cara terbaik dengan mempraktekkan dengan tubuhnya. Itulah kenapa saat menggosok dadanya, dia memeluknya dan dari belakang. Ternyata untuk mendapatkan posisi yang pas seperti dia, melakukannya pada tubuhnya sendiri. Waduh, tingkahnya satu juga guys. Sebagai manusia terkuat dengan beberapa kekurangan badannya, membuat Red terenyuh. Tak ada kata yang pas untuknya kecuali sangat imut. Oke, kita pindah scan dulu ya guys. Si Red ini masih skon ya do. Di suatu ruangan kapal perang Veronia. Oke, ini flashback lah ya. Bukan flashback. Ini di kapal perang Ririnrara guys. Itu adalah karakter yang sebelumnya Ruti temui waktu rapat ya. Wali kota Tornado dan Ruti Tise bertemu dengan dia guys, sama Pangeran Serius. Di suatu ruangan kapal perang Veronia, High Elf Ririnrara yang ditakuti oleh berbagai negara sebagai kapten bajak laut elf tengah kesal tanpa merusak kecantikan sekalipun. Dua-duanya bahkan tidak terluka. Dia menerima laporan bahwa dua bawahannya yang dikirim telah tertangkap oleh seorang petualang bernama Tifa. Bahkan Ririnrara tidak dapat menahan kekesalannya. Mereka dalam pertarungan kecil tak terkecuali, termasuk talenta terbaik di Veronia. Meski musuhnya adalah petualang rank A, mereka harusnya bisa mengatasi dengan mudah. Mereka masih terperangkap di dimension itu. Aku khawatir dengan mereka, tapi siapa petualang bernama Tifa ini? Informasi tentang dua petualang bernama Tifa dan Ruru yang dia dapatkan di kota Sultan beberapa hari ini belakangan masih kurang. Waduh, ya jelas guys, karena Tifa itu salah satu assassin terkuat dan Ruti udah jelas lebih kuat ya, dan dia ini seorang pahlawan. Informasi tentang dua petualang bernama Tifa dan Ruti itu masih kurang. Ririnrara berdiri membuka sebuah kotak mengeluarkan sarung tangan besi buatan High Elf. Darah High Elf terhormat yang mengalir dalam diriku, pinjamkanlah aku kekuatan engkau. Sarung tangan pendekar pedang itu merupakan senjata sihir yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika elf memakainya, mereka akan mendapat warisan ilmu pedang dari leluhur mereka dan seketika menjadi master pedang. Waduh. Ini pedangnya OP parah guys, untuk pedang elf ya. Seorang master pedang sudah begitu kuat, tapi ketika pendekar pedang seperti Ririnrara dengan kecakapan tiada tanding dan level pelindungan ilahi pahlawan yang tinggi menggunakan itu, kekuatannya akan melebihi master pedang dan menjangkau ranah manusia super. Aku harus segera bertindak. Apa tak keren petualang ring deh? Si kakak kesatria putih Ruru dan teman dekat Tifa. Ada laporan bahwa ia tampaknya menyembunyikan kekuatan aslinya. Ia pasti memiliki kekuatan di atas petualang ring C. Pangeran Serius berniat membuktikan bahwa dirinya adalah anak Misuvia. Tapi kebenaran Pangeran Serius dan Misuvia tidak memiliki hubungan darah membawa pulang Misuvia ke Veronia. Juga tidak akan membuat Pangeran Serius menjadi pewaris, tapi itu malah bisa berakibat fatal baginya dan menyebabkan dirinya kehilangan status bangsawan. Nah, sebelum hal itu terjadi, Ririnrara harus membunuh Misuvia tanpa diketahui Pangeran Serius. Ririnrara membulatkan tekadnya dan menggunakan dua senjata sihir. Nah, jadi seperti itu untuk novel chapter 121 sampai 125. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.